Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya melanjutkan bahasan video sebelumnya, di mana dalam video sebelumnya saya berbagi pemahaman dan pengetahuan mengenai dasar-dasar dan pengenalan metode geofisika eksplorasi. Untuk kali ini saya ingin memulai dengan metode gravity. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, share, dan komen teman-teman. Oke, untuk materi saya ambil gambar-gambar dari internet. Selebihnya saya akan sampaikan berdasarkan pemahaman saya mengenai materi gravity. Oleh karena itu, di antara teman-teman kalau misalnya ada yang lebih paham atau berpengalaman di bidang gravity, saya sangat senang sekali dan sangat terbuka sekali untuk koreksi ataupun diskusi jika saya melakukan kekeliruan atau kurang dalam menyampaikan gravity ini. Oke teman-teman, kita mulai saja. Jadi agenda hari ini dimulai dengan apa itu pengertian gravity dan eksplorasi gravitasi. Bagaimana gravitasi ini bekerja, dan yang terakhir saya ingin menunjukkan beberapa aplikasi dari gravity ini dalam kenyataan di lapangan. Oke, langsung saja. Jadi gravity ini sebenarnya berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh Newton, di mana menurut Newton gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara dua partikel yang mempunyai massa. Dinyatakan dalam formula matematis sebagai berikut. Jadi gaya gravitasi F itu fungsi dari konstanta gravitasi G, massa 1 kali massa 2 berbanding terbalik dengan jarak. Oke teman-teman. Jadi berdasarkan postulat Newton, gaya yang bekerja itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. Oleh karena itu, dengan formulasi matematis ini dilakukan substitusi antara persamaan ini dengan persamaan ini, sehingga didapatkan rumus percepatan gravitasi sebagai fungsi dari konstanta gravitasi dikali dengan massa berbanding terbalik dengan jarak. Oke teman-teman, saya tidak akan terlalu dalam ke bagaimana menurunkan persamaan-persamaan ini karena membutuhkan waktu tersendiri. Karena ini adalah termasuk ke bersamaan manipulasi matematis yang cukup rumit juga teman-teman. Oh ya teman-teman, geofisik ini tidak hanya sebatas mempelajari bumi dari aspek fisika, tapi kalau teman-teman khususnya yang mungkin mau masuk ke dunia kuliah atau adik-adik SMA yang mau masuk ke perkuliahan, jadi geofisika ini adalah gabungan antara ilmu geofisika, matematika, dan geologi tentunya. Dan ditunjang juga dengan pengetahuan komputer karena di geofisika ini akan lebih banyak berkutat dengan angka-angka dan model. Seperti saya kemukakan di video sebelumnya, kalau ultimate goal atau tujuan dari geofisika itu menerangkan fenomena-fenomena geologi. Jadi
pengetahuan geologi itu adalah harus bagi seorang geofisis supaya dia bisa menjelaskan apa yang terjadi di bumi ini, apa rangkaian geologi ini, proses geologi gimana bisa kita jelaskan berdasarkan aproksimasi fisis. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Jadi dalam eksplorasi kita akan mengukur langsung parameter percepatan gravitasi ini. Jadi kita dapat mengukur G ini dalam arah vertikal. Jadi kalau kita turunkan lagi percepatan gravitasi ini yang kita ukur dengan alat itu sebagai sumasi dari fungsi konstanta gravitasi bumi, densitas, volume, dan berbanding terbalik dengan jarak. Jadi kalau kita lihat kartun ini, kalau kita melakukan pengukuran di sini di atas permukaan bumi, jadi nilai dari gravitasi ini akan sangat dipengaruhi oleh massa di bawah permukaan ini dan juga jarak. Jadi massa di sini adalah fungsi dari densitas dan volume. Oke, teman-teman. Jadi graviti ini akan mengukur variasi dari spasial gravitasi yang disebabkan oleh variasi densitas. Oke, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya di eksplorasi graviti ini akan mengukur gravitasi bumi. Sedangkan anomalinya itu atau unitnya, satuannya akan dinyatakan dalam miligal. Oke. Saya masuk ke bagaimana cara mendapatkan atau mengukur graviti. Jadi pengukuran graviti ini dilakukan di atas permukaan bumi dengan menggunakan alat yang disebut gravitimeter. Jadi untuk gravitimeter ini sebenarnya banyak sekali merek-merek yang berkembang di lapangan. Cuman di sini saya tampilkan yang salah satu contohnya yang biasa digunakan yaitu Lacoste-Romboc. Jadi untuk kepentingan survei banyak sekali merek-merek seperti Skintrack, Oyo, dan lain-lain. Itu merek-merek yang biasa dipakai untuk para surveyor graviti. Di sini Lacoste-Romboc itu mempunyai presisi sekitar 0,01 miligal. Ini termasuk yang presisi yang sangat bagus di graviti. Jadi prinsip dasar dari graviti ini dia mengukur periode dari si pendulum ini, teman-teman. Jadi dalam gravitimeter itu ada semacam pegas, juga ada semacam pendulum. Jadi massa pendulum ini dan pegasnya itu ada di dalam gravitimeter ini. Dan yang paling sensitif di sini adalah K. K ini adalah parameter dari regangan. Jadi kalau kita perhatikan dari persamaan ini, di mana periode ini berbanding terbalik dengan G. G ini graviti, teman-teman. Jadi untuk presisi dari masing-masing alat ini akan sangat maksudnya presisi dari gravitimeter sendiri akan sangat tergantung kepada parameter dari pegas ini, si K, sama massa yang di dalamnya ini. Jadi ini tool ini adalah berbeda-beda untuk masing-masing merek lah, saya katakan gitu, karena masing-masing merek akan mempunyai presisi yang beda-beda, teman-teman. Dan juga manufakturnya juga beda-beda, teman-teman. Oke, saya nggak akan terlalu lama di sini. Saya akan untuk berikutnya yaitu pengolahan data graviti. Jadi pada saat kita mengukur
graviti di permukaan bumi. Jadi kita akan mengukur graviti yang teramati atau observasi graviti, di mana graviti yang terukur itu merupakan graviti yang sudah dikoreksi terhadap drip koreksi dan pasang surut bumi. Jadi apa itu drip koreksi? Jadi alat gravitimeter ini akan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, atau goncangan. Jadi diperlukan semacam koreksi drip. Kalau dalam bahasa drip ini koreksi apungan lah. Jadi karena alat ini sangat sensitif, jadi untuk sebelum mengukur kita harus kita kalibrasi dulu teman-teman. Jadi untuk koreksi pasang surut bumi ini, jadi bumi ini graviti di bumi ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi posisi bulan sama matahari itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai graviti teman-teman. Oke, jadi ini masuknya ke instrumen correction sama tidal correction. Oke. Selanjutnya ada koreksi lintang. Jadi rotasi bumi, karena bumi ini tidak bulat, jadi pada saat berotasi itu maka akan sangat mempengaruhi terhadap nilai dari graviti sendiri teman-teman. Free air correction gravity ini itu artinya koreksi udara bebas. Jadi ini disebabkan oleh variasi graviti dengan elevasi yang berbeda-beda. Jadi karena kita mengukur di beberapa titik yang mempunyai ketinggian yang berbeda-beda, sehingga diperlukan koreksi udara bebas ini teman-teman. Ini untuk air gravity. Sedangkan koreksi selanjutnya itu Bogey correction. Ini Bogey correction itu disebabkan karena kita mengukur gravity di beberapa elevasi sehingga ada ekses massa di sini yang akan mempengaruhi terhadap pengukuran. Jadi kita koreksi Bogey di sini. Oke, selanjutnya ada terrain correction. Jadi terrain correction itu koreksi untuk menghilangkan pengaruh topografi. Jadi kalau kita lihat di sini di workflow pengolahan data, jadi dimulai dari pengukuran pembacaan ini observasi gravity yang kita ukur, keempat koreksi ini yaitu koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Bogey, koreksi topografi. Keempat koreksi ini adalah koreksi untuk teoritis. Jadi ini masuk ke dalam gravity teoritis. Jadi untuk mendapatkan anomali Bogey, di sini kita sebut anomali Bogey, itu dilakukan pengurangan nilai dari gravity yang tercatat atau terobservasi dikurangi keempat koreksi ini sehingga didapatkan anomali Bogey. Ya iya teman-teman, jadi sepengetahuan saya gravity ini atau gravity survey dilakukan juga oleh teman-teman geodesi untuk kepentingan pemetaan gravity bumi. Oke, untuk geofisis itu selanjutnya dilakukan pemisahan antara anomali regional dan anomali residual. Untuk kemudian kita analisa, kita modelkan dan interpretasi. Apa itu anomali regional, apa itu residual? Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di sini. Kita masuk ke gravity analisis kualitatif. Jadi dalam gravity ini yang paling sulit atau paling menantang lah di sini adalah pemisahan antara anomali regional dan anomali residual. Jadi anomali regional ini biasanya berasosiasi dengan
frekuensi yang rendah, di mana ini akan berasosiasi juga dengan struktur yang lebih dalam. Jadi dengan anomali regional kita harapkan kita dapat memetakan struktur-struktur yang lebih dalam seperti basement dan lain-lain. Sedangkan residual akan berasosiasi dengan frekuensi yang tinggi atau dengan struktur yang lebih dangkal. Jadi untuk pemetaan dari basement itu kita katakanlah bisa menggunakan anomali regional, dan untuk pemetaan struktur dangkal atau sedimentary atau batuan sedimen kita bisa menggunakan anomali residual. Oke teman-teman, jadi saat ini sebenarnya software sangat banyak ya berkembang untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi sedangkan teknik-teknik untuk memisahkannya juga kita sebenarnya bisa melakukannya sendiri dengan metode filtering atau polinomial ataupun kontinuasi ke atas dan lain-lain banyak sekali tekniknya. Di sini saya coba terangkan beberapa tekniknya, yaitu teknik grafik. Jadi ini yang paling simpel. Jadi pada saat kita punya anomali yang teramati, kita dapat anomali Boge, kita gambar trennya sebagai estimasi dari anomali regionalnya. Jadi yang putus-putus ini teman-teman, dan selisih antara anomali Boge dengan anomali regional kita akan dapatkan anomali sisa atau anomali residual. Jadi ini cara grafik yang paling sederhana. Ini sama juga teman-teman, kita dapatkan estimasi anomali regional dan residual dari anomali Boge. Ya, jadi ini struktur klosur ini yang putus-putus adalah residual dari pengurangan antara anomali regional dengan anomali Boge. Oke, selanjutnya ini adalah metode polinomial, teman-teman. Jadi dalam polinomial itu kita bisa melakukan beberapa order. Jadi kalau di sini kita lihat punya data peta anomali Boge, kita melakukan polinomial sampai order keempat, teman-teman. Jadi order kedua, order sampai fourth order. Jadi kita lihat semakin ordernya semakin tinggi, maka strukturnya itu makin mendekati Boge ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah kontinu ke atas. Ini kontinu ke atas ini prinsipnya sih sama dengan metode polinomial, mirip. Jadi kita coba mendapatkan merekonstruksi anomali regional dari anomali Boge, teman-teman. Kita kurangi dapat residual. Seperti itu, teman-teman. Ini kualitatif, teman-teman. Selanjutnya, untuk di gravity modeling dan interpretasi, kita akan lebih kuantitatif dalam memodelkan struktur di bawah permukaan bumi, termasuk juga batuannya. Jadi, untuk kepentingan kuantitatif ini, terlebih dahulu harus kita ketahui nilai dari densitas masing-masing batuan. Oke teman-teman, jadi pada pemodelan kuantitatif kita akan masukkan terlebih dahulu nilai batuan seperti sandstone, limestone, batuan beku ke dalam model. Oke teman-teman, selanjutnya dalam analisa kuantitatif ini kita akan masukkan nilai anomali gravitinya, teman-teman. Seperti ini, kita cocokkan antara observasi atau pengukuran dengan prediksi, sehingga didapatkan model di bawah bumi dengan variasi densitas.
Oke ya teman-teman, jadi untuk software modeling kuantitatif ini banyak sekali software yang berlisensi dan juga mungkin software yang gratis. Di antaranya GMSys atau GraphMath. Juga kita sebenarnya bisa kita bikin pemrograman sederhana sebenarnya untuk kepentingan pemodelan ini. Bisa pakai MATLAB atau bahasa pemrograman lainnya teman-teman. Dan juga untuk dipahami kalau prinsip dasar dari pemodelan gravity ini atau di geofisika umumnya itu ada dua teman-teman. Jadi ada pemodelan maju atau forward modeling dan pemodelan ke belakang atau inverse. Jadi perbedaannya kalau forward modeling kita punya model, terus kita berusaha mengukur dapat untuk mendapatkan data pengukuran. Ini kebalikannya dari inverse. Inverse kita memodelkan dari data pengukuran. Tapi untuk pemodelan gravity ini adalah gabungan antar inverse dan model karena kita masukin data observasi, data gravity, juga kita lakukan try dan error yang termasuk forward modeling dengan memasukkan nilai densitas untuk masing-masing batuan, teman-teman. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita akan bermain-main di interpretasi ini antara data observasi dengan perhitungan. Juga try and error nilai-nilai densitas. Oke, teman-teman. Oke, ini untuk aplikasi dari Gravity di Brazil. Di sini Gravity digunakan dalam eksplorasi tembaga. Jadi terlebih dahulu di survei Gravity ini kita definisikan dulu area targetnya teman-teman. Untuk area target di sini saya lihat ini termasuk ke survei yang cukup detail tapi fokus ke areanya yang akan dicari tembaganya. Teman-teman, jadi ini adalah anomali gravitinya yang diturunkan dari survei gravitasi. Ini dari pengolahan data, ini dari akuisisi data atau pengolahan data, dan selanjutnya dilakukan modeling. Jadi di modeling ini untuk grafik ini sangat kuantitatif, di mana dalam modeling ini berusaha untuk melokalisir dan memetakan juga memodelkan bentuk, ukuran, seberapa besarnya, seberapa dalamnya anomali atau dalam hal ini tembaga itu terendapkan. Jadi dari model densitas yang diturunkan dari gravity ini kita bisa modelkan pengendapan dari si tembaga ini. Dari sini kita bisa hitung volumenya lebih kuantitatif seberapa besar terendapkannya. Oke teman-teman, ini contoh untuk eksplorasi mineral. Untuk eksplorasi geotermal, saya ambil contoh di Cina. Jadi pada survei geotermal ini dia melakukan survei gravity regional. Jadi beberapa lintasan di sini didapatkan anomali gravitasi. Selanjutnya dimodelkan profil dari gravity dan model bawah permukaannya. Oke teman-teman, untuk diketahui untuk survei gravity ini terutama di geotermal biasanya itu akan selalu digabungkan dengan gravity. Jadi gravity sama magnetik ini biasanya satu kesatuan teman-teman. Tapi karena untuk sesi sharing pemahaman dan pengetahuan saya ini, saya akan coba uraikan masing-masing dulu ya teman-teman. Jadi dengan gravity magnetik kita bisa modelkan bawah permukaan bumi di mana batu-batu mineral
sama batuan dasarnya dan batuan sedimennya, kita bisa gambarkan sebagai berikut dengan beberapa patahannya teman-teman. Dari profil graviti dan magnet ini, nilainya, densitasnya berapa, stabilitasnya berapa, di mana kita bisa identifikasi batuan-batuannya, baik itu mau granit, mau diorit, dan lain-lain dari model ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita juga masih di Cina. Ini survei regional teman-teman, di mana dalam eksplorasi migas, biasanya graviti ini beserta magnetik adalah survei yang tanda petik emang wajiblah dilakukan karena metode graviti dan magnetik ini sangat murah teman-teman. Jadi murah, cepat dalam memetakan area yang sangat luas. Jadi ini di provinsi di Cina untuk kepentingan regional graviti kita dapatkan dari survei ini anomali gravitinya. Dari anomali ini dimodelkanlah persebaran dari batuan-batuan sedimen. Karena dalam eksplorasi migas ini yang lebih dicari adalah persebaran dari batuan sedimen itu sendiri teman-teman. Oke, ini mungkin contoh dari graviti, beberapa contoh dari graviti. Jadi untuk video selanjutnya saya akan berbagi pemahaman dan pengetahuan saya mengenai metode lainnya. Selanjutnya grafit magnetik teman-teman. Ya, oke, kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat, kembali lagi saya menghimbau silakan isi di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.